Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Seluruh jamaah peserta kajian Tazkiyatun Nafs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang baik ini tanggal 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita sama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita semua menuju kebaikan di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami, mengkaji, membahas firman-firman Allah serta perkataan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di majelis ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin ada yang karena diperintahkan oleh atasannya, tapi insya Allah apabila niatnya baik dan niatnya tulus karena Allah, maka insya Allah sebagaimana yang sering kita sudah dapatkan, ya, bahwa mereka akan mendapatkan banyak kelebihan. Di antara kelebihan yang paling penting yang harus kita ingat adalah ketika kita hadir di majelis seperti ini, wa zakarallahu fi man indah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menyebut nama-nama hamba-hambanya yang duduk di rumah Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di luar atau di tempat yang lain, ya, karena kebaikan itu adalah berawal dari rumah Allah. Kebaikan itu berawal dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jadikan rumah Allah hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, tapi tidak melaksanakan ketaatan dan aktivitas yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, menjadikan masjid sebagai sentral, sebagai pusat segala kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Karena malaikat itu banyak di masjid, malaikat itu banyak di rumah Allah. Musolakah dia, rumah aulakah dia, atau masjidkah dia, yang penting selama banyak masjid, selama tempat itu dijadikan masjid, selama tempat itu dijadikan tempat sujud, maka tempat itu tempat yang mulia. Apalagi kalau seandainya masjid itu sudah menjadi masjid yang resmi, menjadi masjid 5 waktu, sholat 5 waktu ditambah dengan masjid yang di sana ada sholat berjamaah dan sholat Jumat, masjid jami', ya, masjid yang mengumpulkan banyak orang karena di sana ada sholat Jumat. Maka level pertama ini yang harus kita, ya, kejar. Tapi kalau tidak bisa sholatnya atau aktivitasnya, ya, di masjid jami', maka bisa mengambil masjid atau musalla yang tidak ada sholat Jumatnya.
Yang penting di sana ada kegiatan sholat 5 waktu. Maka rumah-rumah Allah seperti itulah seharusnya yang kita cari dan yang kita kejar. Bukan kita memperlama-lama diri ya di tempat-tempat yang banyak syaitonnya. Ya, seperti tempat kerumunan, keramaian, tempat orang sering melakukan transaksi perdagangan seperti pasar, mal dan lain-lainnya. Itu semuanya belum tentu ya membawa berkah, bahkan membawa suatu hal yang akan mengurangi keberkahan hidup kita. Itu bisa kita bedakan apabila kita memiliki perasaan basirah, ya, memiliki rasa dalam diri kita ini apa bedanya masuk dalam masjid dengan masuk ke mal. Apa bedanya masuk di rumah Allah berlama-lama ya dengan masuk di pasar berlama-lama. Nah, itu akan bisa terasa bagi orang-orang yang sudah punya rasa ya, karena kesolihannya dia mampu untuk membedakannya. Dan akhirnya orang yang keluar dari tempat keramaian seperti pasar dan mal atau yang lainnya itu, maka mereka itu selalu langsung istighfar. Keluar dari sana langsung istighfar. Keluar dari sana langsung berwuduk. Belum masuk rumah udah berwuduk dulu. Ya, dari pasar itu para orang soleh selalu kalau keluar dari pasar tidak langsung masuk ke rumah, karena ada setan yang mengikutinya. Jadi dia berwuduk dulu, ya minimal kalau nggak berwuduk baca doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan ketika aku masuk ini, wa khairal makhraji, dan kebaikan ketika aku keluar dari rumah. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh bahwa kita tidak boleh melupakan ya zikrullah, ya, tidak boleh melupakan doa, ya. Jadi hidup ini akan tetap tentram, ya, hidup ini akan terus mendapatkan kebaikan ya apabila kita selalu mengamalkan ucapan, doa, zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah dan semua para peserta kajian Tazkiyatun Nafs yang dimuliakan Allah, hari ini kita coba untuk ya membahas dan membaca 7 wasiat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Sebelumnya kita tadabbur salah satu surat yang Allah sebutkan, yang di sana ada makna mencintai, yaitu dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 31 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah. Jadi ini ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, in kuntum, jika kamu mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Ya, di antara yang kita ikuti itu adalah wasiat-wasiatnya. Jika kita mampu untuk mengikuti wasiat Nabi Muhammad, arahannya, wasiatnya, perintahnya, apa yang menjadi
buahnya, hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Ya, yuhibbukumullah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah niscaya Allah akan mencintaimu. Bukan hanya Allah cintai, tapi ada lagi ganjaran ataupun balasan yang lain, yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang selalu mengikuti Nabi Muhammad, yang selalu mengikuti wasiatnya. Wasiatnya kah, perintahnya kah, arahannya kah, dan lain-lainnya. Mencontoh Nabi Muhammad, itu semuanya termasuk dalam kategori ya fattabi'uni, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah kunci ketika kita ingin mau dicintai Allah, kuncinya adalah fattabi'uni. Itu intinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti Rasulullah maksudnya. Ya, yuhibbukumullah. Ya, dapat dua. Ya, apabila seseorang hamba Allah mampu fattabi'uni, mampu mengikuti Rasulullah, maka jawabannya, maka balasannya dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Adapun 7 wasiat yang perlu kita pelajari dan kita amalkan adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang dekat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala, berkata Abu Dzar, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, amaroni bihubbil masakin wad dunuwi minhum, wa amaroni an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi, wa amaroni an asilar rahima wa in adbarat, wa amaroni an alla as'ala ahadan syai'a, wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran, wa amaroni an la akhafa fillahi laumata laim, wa amaroni an uksira min qawli la haula wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Wasiat yang pertama adalah amaroni bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Kita itu diminta, bukan hanya Abu Dzar aja ya. Abu Dzar itu kan cuma satu sahabat Nabi yang menerima hadis ini. Beliau adalah sahabat yang suka mendekati Nabi, sehingga Rasulullah mewasiatkan hadis ini langsung kepada seorang sahabat Nabi yang dicintainya, yaitu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dalam sebuah riwayat, Abu Dzar ini termasuk sahabat Nabi yang hidupnya dalam keadaan sangat sulit, ya, sangat sulit, bahkan sendirian, sulit dan sendiri, karena memang setiap sahabat itu punya kelebihan, punya keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau mencontoh sahabat Nabi, tidak cukup satu orang sahabat Nabi yang kita contoh dan kita baca, karena setiap sahabat Nabi itu punya keistimewaan yang berbeda-beda. Kita baca Abu Bakar punya keistimewaan yang sangat banyak. Kita baca Umar sama juga, Utsman sama. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda-beda. Termasuk sahabat Nabi yang Abu Dzar ini juga sama seperti itu. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang wafatnya sendirian juga, ya, nggak menyusahkan orang lain, mati atau wafat sendirian, ya, di Madinah, matinya dalam wafatnya sendirian, tidak ada orang yang mendampinginya, tetapi tetap aja mulia, ya, karena setiap sahabat Nabi itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Pada satu ketika Abu Dzar diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW. Ada 7 wasiat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang pertama,
amaroni bihubbil masakin. Rasulullah meminta Abu Dzar dan kita semua umat Islam untuk mencintai orang-orang miskin. Bukan hanya cinta aja, ternyata ada lagi yang lain. Bukan cinta aja, cinta dari jauh. Ya, cinta dari jauh itu maksudnya mungkin hanya sekedar ucapan atau mungkin ya kadang-kadang bantu orang miskin. Tapi enggak hanya itu aja rupanya. Waddunuwi minhum, yaitu apa? Dekat dengan mereka. Berarti apa? Berinteraksi langsung dengan orang-orang miskin. Kenapa rupanya? Apa rahasianya? Karena dengan seperti inilah seseorang akan mampu ya memiliki kepribadian yang rendah diri, tawadhu. Ya, karena tidak melihat ke atas saja, tapi lihatnya ke bawah. Ya, seperti itu, dan merasakan kondisi orang-orang yang susah dan sulit. Ya, dan juga tentunya ya di samping itu Rasulullah juga memuji orang-orang miskin ya. Seperti itu. Di samping Nabi Muhammad memuji orang kaya yang suka mendermakan hartanya dan berinfak, tapi dari sisi lain Nabi sangat banyak menyebutkan orang miskin termasuk yang masuk surga. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ternyata penduduk surga itu terbanyak adalah orang-orang miskin. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu sudah pernah masuk surga. Rasulullah pernah lihat neraka, tapi nggak masuk neraka ya. Jangan bilang Rasulullah masuk neraka, enggak. Itu adalah mukjizat namanya. Ya, mukjizat yang telah Allah berikan. Nabi Muhammad itu pernah melakukan Isra Mi'raj ya, dan diantara kegiatan Mi'raj, di samping tugas utamanya adalah menjemput perintah sholat, Rasulullah itu diberikan kemudahan untuk melihat surga. Ya, melihat surga dan juga melihat neraka. Lihat kata-katanya ittola'tu. Dalam bahasa Arab ittola'tu artinya bukan masuk, tapi melihat. Ya, melihat surga. Ittola'tu fil jannah. Aku menengok ke dalam surga. Faro'aitu aksaro ahlihal fuqara. Maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Wa tala'tu finnar, dan aku lalu menengok neraka. Faro'aitu aksaro ahliha an-nisa. Lalu aku jumpai kebanyakan yang ada dalam neraka adalah para wanita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, tapi jangan bilang ya semua semua perempuan masuk neraka, enggak. Ya, ini artinya apa? Artinya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus berusaha sedapat mungkin, semaksimal mungkin menjaga diri kita dari neraka. Ya. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Ya, masalahnya memang karena ada dari banyak sisi. Sisi yang pertama karena kelemahan akal. Ya, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, sehingga kesempurnaan itu ada pada laki-laki. Makanya kepemimpinan ya yang di dalam Islam itu harus laki-laki, karena secara akalnya lebih sempurna laki-laki. Perempuan akalnya tetap ada yang baik, ada yang sempurna, tapi tidaklah sesempurna laki-laki. Ya, seperti itu. Maka ini saling menutupi dan saling melengkapi. Ya, melengkapi karena semuanya tentunya ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Kalaupun kita bilang perempuan itu naqisatu aqlin, secara fitrah perempuan itu akalnya kurang, tapi tetap aja kelebihan perempuan tidak juga bisa ditandingi dengan laki-laki dari banyak sisi. Contohnya perempuan yang bisa melahirkan, ya, besar pahalanya kalau seandainya yang dilahirkannya anak-anak solih, anak-anak yang mujahid, yang memperjuangkan agama Allah. Perempuan juga yang paling bisa untuk mendidik anak lebih dari satu orang dalam satu waktu. Jarang ada laki-laki ya bisa menggendong dua anak, tiga anak. Langsung ayahnya marah. Ya, ayahnya marah kalau seandainya ada anaknya, ayahnya lagi buka laptop.
ya, terus ada anaknya 2 orang 3 orang, ya, ingin mau dekat dengan dia, itu jarang ayah mau, ya, untuk, ya, membiarkan anaknya 2 3 orang, ya, di sampingnya karena fokus dengan, ya, dengan pekerjaannya. Sementara ibu-ibu enggak. Ibu-ibu mau masak, mau enggak masak, mau sedang nulis, 3 anak pun dia sanggup. Itulah kesabaran seorang perempuan. Makanya untuk itu perempuan tetap ada kelebihannya. Bahkan jika kita bandingkan perempuan seperti Maryam, seperti Khadijah, seperti Fatimah, ya, contohnya, tentulah mereka lebih mulia dari seorang laki-laki, ya, yang mungkin laki-lakinya contohnya seperti kita di zaman ini. Tapi kalau secara umum laki-laki lebih baik dari perempuan karena memang sudah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu satu di antaranya. Kemudian para nabi semuanya adalah laki-laki, nggak ada yang perempuan. Nabi dan Rasul semuanya laki-laki. Ya, seperti itu. Imam masjid, imam di mana-mana, nggak boleh perempuan menjadi imam kalau di belakangnya laki-laki. Itu contoh. Yang jelas secara umum memang secara gendernya umumnya memang laki-laki lebih mulia dibandingkan perempuan. Tetapi secara individu jangan bilang perempuan, ya, lebih hina dari laki-laki. Banyak perempuan lebih mulia. Mungkin ada tidak hanya mungkin Maryam atau Khadijah dan Aisyah ataupun yang lainnya, bisa jadi perempuan di zaman sekarang ini, ya, yang dia menjadi perempuan yang qanitat, ya, raki'at, sajidat, misalnya kan, seperti itu, suka sujud, suka rukuk, suka merendahkan dirinya, menjaga jati dirinya, menjaga auratnya, dan seterusnya. Bisa jadi itu mulia juga dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin suka yang jarang untuk melaksanakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ini adalah indikasi kenapa perempuan itu banyak ada banyak di neraka, karena memang tadi kelemahan, ya, faktor kelemahan akalnya. Yang kedua, karena dari kelemahan akal itu sehingga memunculkan banyak hal. Contohnya, ya, menjadi penyebab orang-orang untuk penyebab dosa-dosa, yang mana dosa-dosa itu, ya, membawa dosa kepada yang lainnya. Contoh seperti jika perempuan itu, ya, tidak melakukan kewajibannya untuk menutup auratnya. Itu yang melihatnya siapa? Banyak orang melihatnya. Yang banyak melihatnya laki-laki. Contohnya, yang berdosa bukan hanya laki-laki yang melihatnya, tapi dia sendiri pun berdosa. Makanya dosanya lebih besar karena dia menjadi faktor utamanya. Itu contohnya, ya. Makanya dalam hal, ya, yang kaitannya dengan aurat, termasuk zina itu disebutkan Allah dalam Al-Quran perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Tapi untuk mencuri Allah sebutkan laki-laki, was-sariqu was-sariqatu. Untuk masalah berzina, az-zaniyatu, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Untuk masalah mencuri, as-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Kenapa laki-laki yang mencuri? Kenapa enggak perempuan yang pertama disebutkan Allah? Karena keberanian ada di laki-laki. Malam-malam yang suka mencuri adalah laki-laki. Pencurian memang terjadi banyak di waktu orang tidur, di waktu tidak ada yang melihat, di malam-malam, jam 1 malam, ya, awal 1 jam, 2 jam pertama tidur itu kebanyakan pencuri mulai beraksi. Operasinya pencuri itu rata-rata 1 jam setelah tidur, 1 atau 2 jam setelah tidur, ya, dan itu adanya biasanya malam-malam. Siapa yang berani? Ya, tentunya, ya, yang paling berani adalah laki-laki. Baik, ini yang pertama, berarti kita harus tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam, ya, surga itu alhamdulillah banyak juga, paling banyak adalah orang-orang miskin. Maka untuk itu dalam satu riwayat dikisahkan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah. Beliau
mengungkapkan perasaan hatinya. Apa dibilangnya? Sahibatul aghniya'a falam yakun ahadun atwala ghamman minni in ra'aitu ahadan ahsana siyaban minni wa atyabu rihan minni fa sahibatul fuqara'a fastarahtu. Aku pernah bersahabat dengan orang-orang yang mampu, orang kaya, tapi tidak ada yang lebih lama perasaan galau, ya, perasaan sedih atau galau, ya, ketika aku melihat orang kaya itu hanya sebatas aku berteman dengan dia, pakaiannya baru. Nah, itulah orang yang mampu kan begitu kan. Jadi kalau berteman sama orang kaya, ini menurut versi ya Aun bin Abdillah, menurut beliau ya, hanya yang kulihat itu kalau sama orang kaya, aku hanya bisa lihat pakaiannya baru, pakaiannya bagus. Wa atyabu rihan, bahkan aku juga mencium pakaiannya, juga lebih mencium baunya, wanginya, parfumnya lebih wangi dari parfumku. Ya, parfumnya bukan harganya 100.000, ya bisa jutaan harganya. Kan begitu. Tapi fasahibatul fuqara'a, tapi aku coba pindah dari berteman dari orang kaya menjadi orang miskin. Kutemani orang miskin, apa yang kurasakan? Fastarahtu, aku merasa tenang. Ini bahwa bukti bahwasanya ternyata orang miskin itu memang dianjurkan untuk didekati, itu maksudnya. Walaupun dalam dalam konteksnya mungkin begini, ada orang yang sudah diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, dia orang kaya, dia boleh enggak berteman dengan orang kaya? Ya boleh-boleh saja, cuman jangan meninggalkan berteman dengan orang miskin, itu maksudnya. Berteman sama orang kaya sebenarnya enggak dilarang, tapi jangan semua teman itu orang kaya semua. Itu maksudnya. Jangan semua teman itu orang kaya semua. Nggak ada satupun orang miskin kawannya. Itu maksudnya. Jadi kita harus ya stabil, harus harus kita bagi-bagi ya secara adil ya dan merata. Teman itu harus ada orang miskin. Temankah, sahabatkah, ya, atau termasuk misalnya komunitaskah ya yang bisa menenangkan hati kita itu ternyata orang miskin. Karena ada dalam hadis juga ya, mintalah doa kepada orang yang lemah, bukan minta kepada orang yang mampu. Enggak. Ketika kesulitan memuncak ya, ketika kesulitan memuncak, ketika musibah memuncak ya, ketika berbagai macam ya kepahitan hidup memuncak, yang dibilang Nabi, mintalah doa kepada orang-orang lemah ya, karena doanya mereka itu lebih makbul dibandingkan orang-orang yang kuat. Karena orang lemah itu ya tidak ada sombongnya, itu maksudnya, sehingga kalau berdoa dia mustajab ya, mustajab. Seperti yang pernah dikisahkan ya, bahwasanya Rasulullah itu ya menyebutkan nama sahabat Nabi ya, atau nama tabi'in ya, karena beliau ini hidupnya di Yaman, tapi hidupnya di zaman Nabi, tapi nggak ketemu Nabi. Nabi wafat baru dia datang ke Madinah. Ya, seperti itu. Ini disuruh oleh Rasulullah, menyuruh sahabat, datanglah ke sana, jumpai maksudnya kalau dia datang ke Madinah atau Mekah ya, waktu itu dia datang haji ya, bertemulah dengan sahabat Nabi, lalu sahabat Nabi itu ya minta doa kepadanya. Seperti itu. Karena orang-orang susah, orang sulit, orang-orang yang lemah seperti itu ya, mustajab doanya. Wasiat yang kedua, melihat orang bawah. Ya, ini mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang pertama, tapi ini lebih fokus kepada yang kaitannya dengan fasilitas dunia ya. Kalau tadi kan pertemanan, sekarang melihat orang bawah. Jadi Rasulullah itu menyuruh ya kita semua untuk melihat orang yang di bawah kita secara pangkat, jabatan, dan harta, atau apa saja ya yang kaitan dengan dunia itu, tengok ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau kita lihat ke atas, nanti kita nggak akan bisa untuk menjadi hamba yang bersyukur. Lihat orang
lebih bagus hartanya, lebih bagus mobilnya, lebih bagus bajunya, lebih bagus rumahnya, ya, lebih bagus ya pangkatnya, jabatannya. Kalau lebih bagus istrinya nggak apa-apa. Nah, itu namanya kalau lebih bagus istri, maksudnya istrinya lebih solih, ya nggak apa-apa. Berarti kan kita boleh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena istri soleh itu kan akhirat, bukan dunia. Tapi kalau harta itu kan dunia, jabatan dunia. Nah, jadi kalau kita ya berlomba-lomba dalam harta dan dalam jabatan atau yang lainnya, maka ini akan membuat orang nggak akan bersyukur selama-lamanya. Maka kata Nabi, tengoklah yang di bawah. Ya, tengok yang di bawah, jangan nengok di atas. Kenapa rupanya? Karena Hasan Al-Basri pernah mengatakan, iza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu, ya, dia lebih hebat darimu dari sisi dunia, kata Imam Basri, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Itu wasiat. Ya, jadi kita nggak perlu sedih, itu maksudnya. Nggak perlu sedih kalau ada orang lebih hebat dari kita dunianya. Nggak perlu sedih. Nggak perlu sedih mobilnya 3, mobil kita 1. Nggak perlu sedih mobilnya 1, kita nggak punya mobil. Nggak perlu sedih dia punya rumah sendiri, sementara rumah kita rumah sewa. Nggak perlu sedih kalau seandainya kita cuman sebagai karyawan biasa, sementara dia seorang pimpinan dan direktur. Nggak perlu sedih, karena itu jabatan, yaitu akan hilang. Jabatan, harta itu hilang, nggak akan membawa kita di alam kubur dan di akhirat. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita ingin unggul masalah akhirat, itu yang kita ambil. Ada orang kuat ibadahnya, rajin ibadahnya, rajin sholat sunnahnya, rajin ibadah, rajin puasanya. Ya, kita cemburu, la hasada, tidak boleh cemburu kata Nabi, kecuali yang kaitannya ya dengan ya kebaikan-kebaikan akhirat. Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita ya tidak perlu sedih ya kalau seandainya ya kita melihat saudara kita, tetangga kita itu lebih unggul dari kita masalah dunia. Wasiat yang ketiga adalah silaturrahim. Ya, silaturrahim. Karena itu ya silaturrahim ini wasiat Nabi yang paling penting dalam kehidupan kita. Terkadang gara-gara tidak silaturahim itu bisa membawa ya ketidakberkahan dalam hidup. Ya, perlu diketahui apa maksud silaturahim. Silaturahim itu adalah yang kaitannya dengan saudara, senasab atau kaum kerabat. Kalau kita perginya ke rumah saudara, ke rumah teman, itu namanya ziarah, kunjungan. Itu namanya silatul ukhuwah. Dan itu juga baik. Itu tetap baik dan tetap termasuk sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah yang dianjurkan. Tapi yang paling wajib ada lagi. Apa itu? Silaturahim. Ya, mengunjungi mengunjungi orang tua yang sudah tua, sudah lama nggak dikunjungi. Ya, kalau nggak bisa tiap bulan, ya minimal setahun 2 kali. Kalau bisa tiap bulan, masya Allah. Kalau rumahnya jauh ya, kalau rumahnya dekat bukan tiap hari lagi, tiap jam juga bisa. Nah, kalau rumahnya jauh, ya itu tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Selama ada ayah, selama ada ibu, datanglah. Itu kemuliaan. Ya, jangan sampai ada seorang yang rajin ibadahnya, tinggi pangkatnya tinggi, titelnya tinggi sampai profesor, dan rajin bersedekah juga, rajin
memiliki pokoknya kebaikan banyak di masyarakatnya, tapi nggak pernah silaturahim atau jarang silaturahim kepada ayah dan ibunya, ketahuilah orang ini nggak akan berkah. Maka selama masih ada ayah, selama masih ada ibu, ya mohon jangan sampai ayah ibu ini ya ditelantarkan, karena inilah sebenarnya kebaikan dan kemuliaan yang akan didapatkan seorang anak kepada ayah dan ibunya. Jika kita lihat ayah dan ibu itu masih ada, dan kita lihat pakaiannya pun juga kadang-kadang nggak kita perhatikan, ya pakaiannya lebih baik pakaian kita dari dia, padahal dulu dia suka membeli pakaian yang terbaik untuk kita, dibelinya pakaian untuk kita, karena walaupun mungkin dia berhutang-hutang tetap dibelinya. Itulah rahmat, itulah namanya cinta yang sempurna dari ayah dan ibu. Tapi kalau kita sudah besar dan nggak pernah untuk melihatnya, nelpon aja enggak, apalagi melihat, nelpon aja jarang, ini adalah anak yang durhaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan kita anak-anak yang durhaka, tidak menjadikan kita anak-anak yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Kalau kamu sudah menjadi orang hebat, kamu sudah dapat jabatan, kamu sudah dapat gaji yang besar, kemudian di masyarakat kamu jadi tokoh, kemudian kamu pokoknya dipuji banyak orang, Allah nggak akan puji kamu kalau kamu belum berbuat baik kepada orang tua. Maka untuk itu kita harus silaturahim itu yang pertama kali adalah kepada ayah ibu, selanjutnya kepada paman, kepada bibi, kepada saudara kandung kita semuanya, kaum kerabat kita. Setelah itu baru kita luaskan silahnya kepada saudara kita yang lain. Silatul ukhuwah itu bisa kepada teman satu pekerjaan, satu profesi, sama-sama satu organisasi, jiran tetangga, ya itu semuanya adalah disebut silatul ukhuwah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan yang artinya, yaitu Abu Hurairah pernah menyampaikan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, ya seorang laki-laki ini memiliki kerabat, ya atau sebutlah pamannya kah, saudara sepupunya, anak paman atau siapa ya, pokoknya kerabat. Kerabat itu kan yang ada hubungan darah, ya baik itu ke atas ayah, kakek, ke bawah anak, cucu, cicit, ke samping kanan kiri itu ada saudara ayah, ada anak paman kiri, kemudian ada saudara ibu, bibi atau anak bibi, itu semuanya kerabat. Maka laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, dia ingin mau menyambung hubungan persaudaraan atau silaturahim. Tetapi orang ini, saudaranya ini nggak mau ditelepon, nggak mau menjawab, didatangi tutup pintunya, ya. Kemudian apalagi disapa juga diam, ya seperti itu. Maka jika orang-orang seperti ini memutuskan persaudaraannya, tapi kita enggak, ya kita enggak, maka ya Rasulullah tetap berkata seperti ini, tetap aja kamu jangan balas, itu maksudnya, jangan balas keburukan dia, ya jangan balas keburukannya, kamu tetap berlemah lembut, jangan kasar kepadanya walaupun dia kasar kepadamu, ya jangan kasar. Kalau dia saudara kita ini nggak mau disapa, nggak mau didatangi, ditelepon, di WA nggak ada jawaban, kaum kerabat, ya kata Nabi apa? Walaupun kamu sudah berbuat baik kepadanya, maka Nabi menyampaikan, apabila engkau sudah benar melakukan itu, kamu sudah jujur, kamu sudah tidak membalas, kamu tetap berusaha tapi dia nggak mau,
Apa boleh buat? Kata Nabi apa? Maka seakan-akan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu. Masya Allah. Jadi Allah tetap memuliakan orang yang berusaha untuk melakukan silaturahim walaupun belum berhasil, tetap aja Allah itu memuliakannya. Ya, ini balasan kepada ya hamba-hamba yang tidak membalas keburukan orang lain. Baik, wasiat yang keempat, jangan meminta-minta. Ya, jangan meminta-minta, karena meminta-minta itu termasuk perbuatan yang merendahkan kemuliaan diri. Ya, izzatun nafs namanya. Jadi kalau seandainya seseorang berusaha tidak minta kepada setelah dewasa, untuk yang anak-anak jangan dihitung, tapi setelah dewasa, ya setelah mandiri, setelah dewasa, berusaha tidak minta kepada saudara kandung, ya berusaha mandiri, tidak minta-minta kepada orang tua pun begitu. Ya, orang tua yang mandiri itu lebih baik daripada yang nggak mandiri. Orang tua tidak meminta-minta kepada anaknya yang udah sukses. Ya, orang tua yang udah tua, ya dia berusaha untuk mandiri, nggak minta kepada anaknya. Itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Walaupun sah-sah saja seorang ayah minta. Dulu ayah yang memberikan kamu uang, dulu ayah yang memberikan kamu, yang membelanjakan kamu, yang mencukupi hidupmu, dulu ayah yang yang mengirimkan ya uang saku, ya bahkan bisa sampai sekolah, kuliah dan seterusnya. Ya, sah-sah saja ayah meminta atau ibu meminta, tapi dalam Islam yang mulia tidak minta kalau bisa. Ya, seperti itu. Bahkan bukan hanya kepada saudara, kepada orang lain apalagi. Sama saudara aja nggak dianjurkan minta-minta. Ya, berusaha untuk mandiri, apalagi kepada orang lain. Itu tentunya harus dihindarkan. Tapi kalau waktunya udah darurat, ya sudah betul-betul darurat, ya itulah kita baru boleh membuka pintu untuk ya mengucapkan kata-kata tolong saya, bantu saya. Nah, itu apabila kita sudah sangat darurat, tapi sedapat mungkin dihindari. Dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, mazalar rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Jadi ini untuk ancaman, ya, ancaman bagi yang suka minta-minta. Ya, kita memang tidak bisa memponis orang yang minta-minta itu masuk neraka, nggak kita ponis. Orang-orang yang mampu tapi dia suka minta, orang yang bisa bekerja tapi suka mengemis-ngemis di luar, ya minta-minta derma di luar tapi bisa bekerja, kita nggak ponis mereka ahli neraka. Tapi kita harus tahu bahwa nanti di hari kiamat, kata Nabi, orang-orang yang suka minta-minta itu, ya nanti di hari kiamat keadaan mereka, ya tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Artinya apa? Mereka itu orang-orang yang ya sangat hina di hari kiamat. Hina artinya di sini ya tidak mendapatkan kedudukan posisi yang terbaik ya di hari kiamat. Ya artinya mereka tidak dimuliakan Allah, bahkan tidak bisa dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Yang paling penting juga harus kita ingat, ternyata seorang ulama hadis yang memang imam hadis, ya bukan ulama lagi, imam hadis yang kita sering sebut namanya Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad ini termasuk tauladan, ya dalam kebaikan, tauladan dalam kaitannya dengan pembersihan jiwa dan diri.
beliau itu doanya pun seperti ini. Doanya Imam Ahmad, Allahumma kama sunta wajhi an sujudi ghairika fasun wajhi an mas'alati ghairika. Ya, tinggi sekali ya perkataannya, tinggi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tinggi ilmunya, karena tinggi imannya, karena ibadahnya kuat, zuhudnya, takwanya kepada Allah kuat, sehingga muncul kata-kata mutiara. Doa seperti ini. Apa katanya? Allahumma kama sunta. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku tidak sujud kepada siapapun. Aku sujud hanya kepadamu ya Allah. Maka fasun wajhi, maka jagalah wajahku, peliharalah wajahku, agar wajahku ini tidak juga meminta-minta kepada selainmu. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mau menjadi orang yang tinggi derajatnya, memang perlu latihan. Nggak bisa orang itu dari TK langsung SMA, nggak bisa. Ya, TK langsung kuliah, ya secara adat mustahil ya. Ya, tapi kita juga harus, namanya ini sebab faktor. Jadi manusia itu juga seperti itu. Kalau mau mendapatkan ketinggian dalam hidup ini, ketinggian kemuliaan dalam hidup, ya tentunya kita harus bertahap dan berusaha untuk bisa merubah diri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, makanya Imam Ahmad ini termasuk orang-orang yang nggak banyak minta kepada siapapun, walaupun dia sulit, walaupun dia susah, walaupun dia lagi butuh, tetap aja mintanya kepada Allah. Pada saat banyak ujian Allah berikan kepada hambanya, ujian kehidupan, ya, ujian kesehatan, ada yang diuji hartanya, kekurangan harta, ada yang diuji fisiknya sakit, ada yang diuji selalu dicela, diejek orang lain, dibully. Terus ada juga yang diuji selalu ada masalah hidup dan seterusnya, susah dan sulit. Kembalikan kepada Allah. Yang menciptakan sakit Allah, yang menciptakan susah payah adalah Allah. Maka kembalikan kepada Allah dan banyak minta kepada Allah, dan mintanya jangan hanya satu kali, berkali-kali, dan diiringi dengan kesolihan amal-amal kita. Jangan sampai kita mintanya banyak, kita mintanya penting, tapi amal solihnya nggak diiringi. Jadi jarang Allah itu memberikan qabul atau mustajab doanya kalau seandainya amal solihnya kurang. Maka untuk itu kita harus iringi dengan amal solih. Ada sebuah kisah yang nyata, yang ada di zaman kita juga, nggak jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh, di zaman dulu ada di zaman kita. Seorang suami istri sudah lama nggak punya anak, ya, sudah bertahun-tahun berobat ke sana kemari, ya, nggak punya anak. Akhirnya dengan izin Allah, Allah berikan petunjuk. Ya, mereka pokoknya kalau ibadah pribadi itu jangan tanya lagi ya. Ibadah pribadinya bukan hanya ibadah di rumah, bahkan pergi ke Makkah. Ya, umroh berkali-kali, doa di depan Ka'bah. Ya kan? Haji juga. Terus apalagi sedekahnya banyak. Jadi bukan hanya ibadahnya sekedar sholat dan puasa, tapi ibadahnya semua mereka lakukan. Pokoknya mereka nggak pernah putus asa, ingin punya anak. Seperti itu. Karena sampai meninggal lah istilah itu. Sampai meninggal baru dia berhenti untuk berdoa. Meninggal berhenti berdoa untuk dikaruniakan anak. Tetap aja diucapkan kalimat itu dalam kehidupan seharinya, diiringi dengan amal soleh. Pada satu ketika di pekan terakhir diundangnya beberapa temannya satu grup. Ya, sebutlah namanya grup BPI. Ini contoh ya, seperti itu. Akhirnya mereka sepakat untuk mabit di rumahnya.
mabit atau jalsah ru'yah di rumahnya sambil berpuasa Senin dan Kamis atau Senin atau Kamis. Puasa Senin atau puasa Kamis, mabit atau jalsah ru'yah di situ, dan malamnya dia siapkan hidangan yang paling mahal harganya. Biasanya kalau ada tamu itu kan ditengok-tengok dulu ya. Oh, ini tamu biasa, cukup budgetnya 150.000. Tamunya sedang, berapa budgetnya? Cuman 300.000. Nah, itu namanya cara melayani tamu ya, masih ada namanya itu standar-standar ikhlas sempurna atau kurang ikhlas, atau sedikit bakhil atau tidak bakhil. Nah, tapi dalam hal ini tuan rumah itu dia tidak mikiri siapa yang datang, pokoknya uang semua yang ada di kantongnya dikeluarkannya demi untuk kebaikan, memuliakan tamu dengan makanan yang paling disukai dan yang paling lezat rasanya. Ketika makan lezat rasanya pasti mahal, betul. Karena itu adalah ya itu adalah bagian dari konsekuensi. Ya, dia mau beli anggur, dia mau beli misalnya beli buah delima, pasti mahal harganya. Ya, delima yang dari luar negeri di Indonesia itu rata-rata 1 kilo 50 sampai 70.000. Contoh. Ya, makan juga sama, maka dia harus keluar uang ya 500.000 sampai 1 juta contohnya. Dihidangkannya makan itu, alhamdulillah dengan izin Allah semuanya bilang enak makanannya dan sambil berdoa. Masya Allah, beberapa hari setelah acara mabit dan jalsah ru'yah di rumahnya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya Allah pun memberikan tanda-tanda istrinya hamil. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata kebaikan itu harus digandakan. Nggak cukup sholat aja. Kalau mau minta sesuatu, nggak cukup sholat aja, nggak cukup puasa aja. Itu namanya masih bakhil. Harus dikeluarkan, harus dikorbankan hartanya. Dikorbankan hartanya, ada infaknya, ada sedekahnya, ya dikeluarkan. Bahkan ya kita undang banyak orang ke rumah, agar mengundang banyak malaikat, biar malaikat itu mengaminkan doa-doa orang yang soleh yang masuk ke rumah itu. Mungkin ada satu di antara mereka yang mustajab doanya, seperti itu. Nah, inilah pentingnya ya kita untuk ya mengoptimalkan ya kesolihan dalam hidup kita, tidak hanya dibatasi supaya Allah menyelesaikan masalah hidup kita. Yang kelima adalah berkata benar. Ya, berkata benar walaupun pahit, ya kita harus sampaikan. Dan ini adalah prinsip seorang muslim, jangan diam, jangan membiarkan ya kemungkaran, ya usahakan tetap berbicara. Karena tanpa tidak mengungkapkan sesuatu itu efeknya nanti akan merugikan banyak orang. Ya, semakin cepat disampaikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang layak untuk disampaikan, itu lebih baik. Lebih baik menghindari, mengurangi efek negatif dan yang kaitannya dengan kerugian-kerugian berikutnya. Itulah manfaatnya kenapa ya seseorang itu diajarkan oleh Rasulullah menjadi pribadi yang berkata benar walaupun pahit. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya yang populer, yang sering kita dengar dari Abdullah ya Ibnu Mas'ud, ya beliau berkata, ya alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita dalam posisi sulit, bukan hanya posisi yang aman ya, tetap berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan tentunya membawa kepada surga. Wasiat yang keenam, jangan takut kepada pencela. Ya, jangan takut kepada orang yang mencela atau yang menakuti atau orang yang mengancam dalam hidup kita. Ya,
karena ancaman orang pada saat kita berlaku benar, ejekan orang, celaan orang lain pada saat kita berlaku benar, pada saat kita berkata benar, itu celaan dari setan. Jadi kita harus lawan itu setan yang mencela. Itu setan yang mengancam orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berkata baik, ya. Jadi jangan kita takut, ya, kalau ada yang mengancam atau mencela, ya, kehidupan kita. Insya Allah walaupun mungkin ada yang rugi, tapi ruginya tidak akan pernah ruginya membawa, ya, mudarat untuk kita di akhirat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran juga Allah menyampaikan, innama zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaitu adalah datangnya dari setan. Ya, orang-orang yang suka mencela itu adalah setan, mengancam, menakuti, mengejek, merendahkan orang. Ya, karena itu janganlah kamu takut, kata Allah, tapi takutnya kepada Allah. Jangan takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wasiat yang ketujuh, yaitu suka mengulangi zikir, doa, sebutan hauqalah. Ya, hauqalah itu kata singkat daripada la haula wala quwata illa billah. Ternyata kalimat la haula wala quwata illa billah ini punya rahasia. Ya, punya rahasia tertentu. Ya, untuk siapapun yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah dalam kehidupannya, ini menjadi harta, akan menjadi tabungan yang Allah siapkan nanti di bawah aras. Artinya aras itu kan seperti atap. Seperti atap, aras itu seperti atap. Jadi sehingga di bawahnya itu banyak tabungan-tabungan hamba-hamba ini yang dipersembahkan nanti di akhirat. Ya, karena di dunia itu dia selalu membaca ayat, membaca doa ini, membaca sebutan ini, dan juga tentunya mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kira-kira sudah tahu nggak kita apa maksud daripada la haula wala quwata illa billah? Apa tafsirnya? Nah, dalam hadis yang lain, ya, Ibnu Mas'ud itu bertanya. Ibnu Mas'ud pernah bertanya, ya Rasulullah, apa maksud la haula wala quwata illa billah? Lalu Rasulullah menjawab dengan kalimat ini, la haula an maksiatillah illa bi'ismatillah wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Itulah arti daripada la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, mohon kita juga paham apa yang kita baca itu ada maknanya, ada tujuannya. Apa itu la haula? Itu kalau kita baca la haula berarti maksudnya apa? Illa billah, itu maksudnya kita minta kepada Allah segala maksiat, segala kejelekan Allah hindari, ya, dengan kekuatan Allah. Jadi yang menghindarkan kita berbuat maksiat itu adalah Allah. Yang menghindari seseorang berbuat kejahatan dan dosa itu adalah Allah. Makanya la haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. La haula itu kita berusaha, kita minta kepada Allah, ya, kita sampaikan kepada Allah pernyataan kita, ya Allah, gitu. Ya Allah, tidak akan bisa aku terhindar dari dosa ini, dari maksiat ini, kecuali denganmu, dengan mengucapkan la haula. Tapi kalau kita ucapkan la quwata wala quwata, itu maksudnya apa? Ya Allah, tidak akan bisa, ya, aku mendapatkan, melaksanakan kebaikan. Aku tidak akan bisa mentaatimu. Aku tidak akan bisa mentaati Allah melainkan pertolongan Allah. Jadi kata-katanya singkat, maknanya padat. Karena ini adalah, ya, termasuk
apa namanya, zikir atau zikir doa yang singkat. Memang seperti itu Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, ya doa-doanya singkat-singkat tapi maknanya padat. Ya, seperti itu. Termasuk la haula wala quwata itu sebenarnya kata-katanya singkat. Ya, la haula, ya 1 2, ya 3, ya 4 5, sekitar 5 kata atau 5 kata lebih kurang. Ya, lebih kurang 5 kata ini tapi maknanya sangat luas. Ya, seperti itu. Dan la haula wala quwata illa billah ini boleh diucapkan kapan saja. Pada waktu nggak ada masalah, pada waktu nggak ada hajat dan tujuan pun silakan dibaca. Perbanyaklah ini. Boleh juga ditambah dengan kalimat subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, ya wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu kalau mau sempurna ya. Subhanallah 1, alhamdulillah, ya Allahu akbar, ya la ilaha illallah tadi kan tambahannya, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Jika mau ditambahi subhanallah itu juga bagus, tapi kalau kita tanpa membaca subhanallah dengan la haula wala quwata illa billah, ini juga standar minimal. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nanti di akhirat apa? Yaitu ya tabungan yang akan membantu kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang perlu disampaikan di sini. Kadang-kadang ada yang salah mengucapkan. Pada saat ada seseorang yang meninggal, memang kita udah biasa ya ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, manusia meninggal wafat, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya hewan, kucingnya mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu karena tadi hidup, mati lampu, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada kita melihat kemungkaran, ada kejahatan di depan mata, sebenarnya yang paling cocok bukan innalillah, ya walaupun tidak berdosa, tidak salah, tapi yang paling benar adalah la haula wala quwata illa billah. Mungkin diawali dengan istighfar ya. Kita lagi tanpa kita sengaja ada melihat kemungkaran, ada maksiat di depan mata, ya ada suatu hal yang tidak baik lah, yang nggak dibolehkan dalam Islam, kita pandang, kita lihat, kita dengar, ya dengan istighfar. Tapi yang paling tepat ya bukan innalillah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Bismillah, innalillah itu memang lebih kepada musibah ya, lebih kepada musibah, ya musibah kematian, musibah kebanjiran, musibah kebakaran, musibah roboh. Ya, misalnya ada bangunan roboh kemarin juga berapa hari yang lalu, ya kita saling berdoa saja ya. Ada pesantren ya di Jawa Timur ya roboh, ya sudah datang dari mana-mana ya, sampai 2-3 hari pun masih ada santrinya yang masih ada di bawah roboh bangunan tersebut. Ya. Nah, kalau yang seperti itu ya kita ucapkan innalillah, ya boleh seperti itu. Kemudian dengan tambahan doa-doa yang lainnya. Tapi untuk la haula wala quwata illa billah lebih tepat itu yang kaitannya dengan diri kita, boleh diri kita, agar kita ini jangan sampai melakukan maksiat, dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita ketaatan, la quwata, ya. Tapi untuk orang lain juga seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada sesuatu yang enggak baik dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam, dan kita belum mampu untuk merubahnya, begitu ya, lebih kurang begitu. Ya silakan ya perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah ya melalui 7 wasiat
ya 7 perintah Nabi ya untuk ya seorang sahabat Nabi dan juga untuk kita ya agar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsau kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.